Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jamaah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Khulasatul Kalam ala Umdatil Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, dan kita akan bawakan sebagian dari faedah-faedah dari kitab yang lainnya. Dan kita bersyukur kepada Allah dimudahkan kembali untuk bisa bermajlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah tabaraka wa taala. Kita masuk pada hadis yang keberapa? Anda kam? 73. Taib. Al-hadis al-thalith was-sab'un. Hadis yang ke-73. Setelah kita membaca hadis 72 berkenaan dengan kewajiban untuk mengikuti imam dan ancaman bagi mereka yang mendahului imam di dalam salatnya, yang diancam oleh Nabi SAW, wajahnya atau kepalanya akan dirubah seperti kepala siapa? Kepala keledai. Nah, dan kemarin kita sebutkan bahwa dalam masalah hadis ini ada pembahasan tentang terkait makmum bersama imam, yaitu kesalahan makmum musabaqah mendahului imam, kemudian at-takhalluf yaitu mengakhirkan daripada imam, ya. Kemudian yang ketiga adalah muwafaqah, sesuai dengan imam. Ini ada pembahasan kemarin kita telah sebutkan, ya. Kemudian pada hadis selanjutnya ini kita masuk pada al-hadis al-thalith was-sab'un, hadis yang ke-73. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fala takhtalifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Pada hadis yang ke-73, hadis Abi Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam diangkat, dijadikan sebagai imam liyutamma bih, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka jangan engkau menyelisih imam. Jadi kita punya imam dalam salat, diangkat, ditunjuk sebagai imam untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, jangan engkau menyelisih imam. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka bertakbirlah, ya. Fa idza kabbara fakabbiru, jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, jika imam ruku' maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan jika imam itu membaca sami'allahu liman hamidah faqulu, maka ucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, dan jika imam itu sujud, fasjudu, maka sujudlah. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, dan jika imam itu salatnya dengan duduk, maka kalian semua di belakang imam maka salatlah dengan apa? Dengan duduk. Ini pada hadis Abi Hurairah. Kemudian penulis atau syekh penulis kitab Khulasatul Kalam, beliau menggabungkan dua hadis ini. Hadis selanjutnya
An Aisyah radhiyallahu anhuma, hadits Ar-Rabi' wa Sab'un 74. Hadits dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah bercerita, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin, fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, fa asyara ilaihim an ijlisu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi. Suatu hari Nabi salat di rumah, wa huwa syak, karena memang kondisi beliau sedang sakit, sedang berat, sakit, tidak mampu untuk ke masjid. Jadi salah satu uzur seorang boleh untuk tidak salat berjamaah karena ada uzur syar'i. Di antaranya adalah berat karena sakit. Fa shalla jalisan, maka Nabi salat di rumah itu dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan para sahabat tetap menjadi makmum Nabi, tapi posisinya sahabat berada di mana? Di masjid. Karena memang rumah Nabi dengan masjid adalah dempet. Ya, Nabi mengimami para sahabat, posisinya dengan duduk. Fasallu ay shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Para sahabat salat di belakang Nabi dengan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi memberikan isyarat. Jadi bolehnya seorang ketika dalam salat, ya, membuat gerakan sebagai bentuk isyarat kepada orang lain. Di antaranya contoh Nabi memberikan isyarat agar para sahabat salatnya sambil duduk. Ani jelisu, agar mereka duduk. Ketika kita sedang salat, tayyib, kemudian sudah ada sutroh di hadapan kita, ada orang aja mau apa? Mau nyelonong, melewatin di hadapan kita. Maka kita boleh memberikan isyarat. Boleh memberikan isyarat bahwa kita sedang salat. Atau ketika ada seorang bertanya, baik, dan membutuhkan jawaban, maka boleh kita memberikan isyarat. Seperti halnya ketika kita sedang sholat, ada orang datang mengucapkan salam, maka kita jawab dengan apa? Dengan isyarat. Qala falamman sarafa, tatkala Nabi SAW selesai daripada sholatnya, qal innama ju'ilal imamu liyutamma bih. فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. Ketika selesai salat, Nabi menjelaskan kepada para sahabat, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat, dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya ruku', ikutlah ruku'. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imamnya bangkit dari ruku', maka bangkitlah dari ruku'. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka jawablah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nah, ini riwayat yang kedua, lafaz yang kedua. Pada lafaz yang pertama tadi ada tambahan Allahumma Rabbana walakal hamd. Pada riwayat Aisyah, Nabi mengatakan Rabbana walakal hamd. Wa idza shalla jalisan, dan apabila ya imam itu duduk, imam itu salat sambil duduk, fasallu julusan ajma'un, maka duduklah kalian, salatlah kalian dengan duduk. Ini penjelasan dari Nabi SAW agar kita mengikuti imam dalam gerakan-gerakan tersebut yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah mengatakan, fihi ma masail. Dalam dua hadis ini, hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah, dalam dua hadis ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa faedah hukum. Al-ula, masalah yang pertama, wujubu mutaba'atil ma'mum lil imam fi shalah. Permasalahan yang pertama dari dua hadis ini adalah wajib untuk mengikuti imam dalam salat. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam dalam salat. Wa tahrimu mukhalafatihi, dan haram menyelisih imam. Karena Nabi tadi mengatakan fala takhtalifu alaih, jangan engkau menyelisih imam. Maka hukumnya haram menyelisih imam dalam gerakan salat tadi. Fatakunu tanaqulatuhu mubashiratan litanaqulati imamihi bila taqaddumin wala ta'khur. Maka makmum mengikuti imam, ya, dalam gerakan setiap perpindahan gerakan sholat itu mengikuti imam mubasyaratin, segera, bila taqaddum wala ta'khur, tidak mendahului, tidak mengakhirkan, ya, tidak mendahului, tidak mengakhirkan. Kemarin kita sebutkan
ada mukhalafah, ada muwafaqah, ada musabaqah. Nah, yang di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, ketika imam sudah berpindah gerakan, maka segera ikuti, tidak mendahului, tidak pula mengakhirkan terakhir daripada imam, sehingga imam nantinya dikhawatirkan sudah berpindah ke gerakan yang lainnya, akhirnya orang tersebut masih posisi semula, dan ini tidak dibenarkan. Akhirnya ini bisa membatalkan sholat, sebagaimana kita sebutkan kemarin. Ketika seorang bersama imam, kemudian imamnya posisi ruku, maka makmum segera ikut ruku. Baik. Ketika imam sudah bangkit dari ruku, maka makmum segera bangkit. Tapi ketika makmum masih tetap ruku dan imamnya kemudian sujud, sedangkan makmum posisi masih ruku, maka batal sholat. Kenapa? Karena dia sudah tertinggal perpindahan, ya, dari gerakan ke gerakan yang lainnya. Ini termasuk yang diharamkan dari. Ats-tsaniyah, yang kedua, faedah yang kedua kata Syekh, annal imam idza shalla jalisan li'ajzihi 'anil qiyam, shalla khalfahu al-ma'mumun julusan. Imam apabila sholat sambil duduk karena sebab tidak mampu berdiri, sakit, ya, dan semisalnya, shalla khalfahul ma'mumun julusan, maka makmum yang posisi di belakang imam tadi, maka dia sholatnya pun sambil duduk. Walau kanu qadirina 'alal qiyam, meskipun makmumnya mampu untuk berdiri, karena memang hukum asal sholat berdiri. Makmumnya kuat, tapi karena imamnya duduk, maka dia ikut duduk. Fa in i'talla athna as-shalah atammu khalfahu qiyaman wujuban jam'an bainal adillah wa huwa madhhabul imam Ahmad. Ketika posisi imam sedang berdiri di awal sholat, tapi ternyata pertengahan sholat tidak mampu berdiri, maka boleh imam sambil duduk. Kemudian makmum pun segera ikut ikut duduk, ya. Jadi ketika dia mampu berdiri di awal sholat, rakaat pertama kedua, ternyata rakaat ketiga sampai akhir tidak mampu, maka imam boleh duduk dan makmum di belakangnya segera ikut duduk. Kemudian ats-tsalitsah, yang ketiga, faedah yang ketiga dari hadis ini, annal ma'mum yaqul rabbana walakal hamd hinama yaqulul imam sami'allahu liman hamidah. Ketika imam membaca sami'allahu liman hamidah, maka makmum mengucapkan rabbana walakal hamd. Nah, dalam hal ini apakah makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah atau cukup rabbana walakal hamd saja? Ya, ada terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi yang kuat bahwa makmum cukup membaca rabbana walakal hamd. Dan ini ada empat lafaz. Lafaz yang pertama, Allahumma rabbana walakal hamd. Lafaz yang kedua, Allahumma rabbana lakal hamd, tanpa waw. Lafaz yang ketiga, rabbana walakal hamd. Lafaz yang keempat, rabbana lakal hamd, tanpa waw. Ini semuanya boleh. Mau pakai yang mana? Boleh. Semuanya dibenarkan. Maka imam ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, imam juga membaca rabbana walakal hamd. Makmum cukup membaca rabbana walakal hamd tanpa membaca sami Allahu liman hamidah. Ini diantara tiga faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Baik, kewajiban untuk ittiba kepada imam tersebut adalah dalam gerakan tadi. Dalam gerakan ketika takbir, ketika rukuk, ketika bangkit, ketika sujud. Baik, dalam bacaan, apakah makmum wajib mengikuti imam? Tidak. Makmum contoh atau imam contoh. Imam membaca doa istiftah. Allahumma ba'id baini. Makmumnya membaca doa istiftah yang lainnya. Boleh, tidak harus sama doanya, zikirnya. Imam ketika bangkit membaca rabbana walakal hamd. Makmumnya membaca Allahumma rabbana walakal hamd. Boleh. Ini perselisihan yang tidak berdosa. Tidak mengapa, tidak harus kita mengikuti imam tadi. Kemudian ketika posisi kita tahiyat, imamnya tidak menggerakkan jari, makmumnya boleh menggerakkan jari? Boleh dia menggerakkan jari. Ini menyelisihi, tetapi menyelisihi yang tidak berdosa, tidak sampai merusak kesohihan sholat kita. Tetapi yang terlarang tadi dalam masalah apa?
dalam masalah gerakan-gerakan sholat tadi, takbirnya, rukuknya, sujudnya, bangkitnya, dan semisalnya, ya. Taib. Kemudian selanjutnya, di antara faedahnya tadi, as-salatu fil bait 'inda ta'adzuril hudur lil masjid. Boleh seorang sholat di rumah karena ada sebab udzur syar'i. Dan sebab udzur syar'i di antaranya adalah yang pertama sakit. Jadi contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di antara udzur syar'i adalah hujan. Maka seorang gugur kewajiban sholat di masjid berjamaah. Yang ketiga karena apa? Angin yang kencang. Kalau di kita angin yang kencang nggak tahu sekencang apa. Kalau di Arab angin kencang dia akan membawa pasir sehingga gelap jalanan dan itu bisa membahayakan seorang. Ini boleh. Ini di antara udzur. Atau di antara udzur lain kita tidak mampu keluar rumah karena di luar tidak aman. Luar tidak aman. Dan ini terjadi ketika zaman-zaman fitnah, banyaknya penjarahan, banyaknya kutok turuk, bajing atau apa? Bajing loncat. Apa namanya itu? Orang-orang jahat kalau kita keluar nanti rumah akan dijebol dan sebagainya, atau di jalanan akan rampok dan sebagainya. Ini di antara sebab-sebab seorang boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Atau karena sebab kemarin kita sebutkan hadisnya, la sholata bi hadratit ta'am wa la yudafi al-akhbathan. Karena ketika sudah mau sholat ternyata makanan sudah disiapkan, maka seorang terlambat, ya, sehingga dia tidak mendapatkan jamaah, tidak mengapa. Tapi bukan menjadi kebiasaannya, tapi karena pada saat itu dia juga sedang lapar, makanan sudah disiapkan, maka ini yang boleh didahulukan, ya. Kemudian selanjutnya faedah dari hadis ini tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bashar ya'tarihi ma ya'tarihi al-bashar min asqamin liyarfa'a Allah bidzalika darajatah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita itu manusia. Manusia, sebenarnya kita manusia. Kalau manusia bisa saja dia sakit. Nabi juga sakit karena manusia. Tujuannya apa? Allah memberikan penyakit kepada Nabi dan kepada kita, liyartafi'a Allah bidzalika darajatah, untuk mengangkat derajat kita. Ketika kita menghadapi rasa sakit, kita sabar, kemudian kita ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala, maka akan menggugurkan dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Nah, ini Nabi merasakan sakit, ya. Ini bantahan kepada mereka-mereka yang katanya tidak pernah sakit, apa namanya, ya, dibacok mental, ditusuk mental. Nah, Nabi SAW sakit. Bahkan Nabi ketika perang pun harus berdarah, ya kan? Wah, kepalanya kena darah dan sebagainya. Nah, Nabi SAW sebutkan oleh Allah Tabaraka Taala, tentang bahwa beliau adalah bashar, yuha ilai, tetapi seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian hadis selanjutnya, al-hadis al-khamis was-sab'un, hadis yang ke-75. An Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddathani al-Bara wa huwa ghairu kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minna dhahra hatta yaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dah. Hadis Abdullah bin Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, haddatsani al-Bara wa huwa ghairu kadhub. Ini sahabat mendengarkan hadis dari sahabat yang lain. Ya. Abdullah bin Yazid mengatakan telah bercerita kepadaku al-Bara, seorang sahabat yang bernama al-Bara radhiyallahu anhu. Wa huwa ghairu kadhub. Dan Bara ini orang yang tidak berdusta dalam menyampaikan berita. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata al-Bara, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qal, ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, berarti kan apa? I'tidal, bangkit dari rukuk. Qal lam yahni ahadun minna dhahra, maka sahabat semuanya ikut bangkit berdiri. Dan tidak ada seorang pun sahabat yang apa?
membungkukkan punggungnya. Ketika sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, sahabat semua berdiri, sami Allahu liman hamidah, berdiri tegap. Kata Al-Bara', lam yahni ahadun minna dhahra. Tidak ada seorang pun dari kami membungkukkan punggungnya. Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan. Sampai Nabi benar-benar sujud, nempel sujud. Qal thumma naqa'u sujudan ba'dah. Kemudian kami semua baru apa? Ikut sujud. Apa maksudnya? Berarti apa? Ini mutaba'ah. Tidak muwafaqah. Ketika Nabi baru mau sujud, kemudian makmumnya mau sujud, itu muwafaqah yang tidak dibolehkan. Atau bahkan mendahului. Nah, tapi ketika Nabi sujud semuanya nempel, baru sahabat semuanya apa? Ikut sujud. Thumma naqa'u sujudan ba'da. Kemudian kami semuanya pun ikut turun sujud. Syekh menyebutkan di sini satu faedah. Qala fihi masail al-ula yanbaghi an takuna al-mutaba'ah kama fil hadis. Kata Syekh, wajib bagi makmum untuk mutaba'ah, mengikuti imam kama fil hadis, seperti dalam hadis tadi. Fala yantaqilul ma'mum minal qiyam hatta yasjuda imamu. Maka makmum tidak boleh dia berpindah dari berdiri menuju sujud sampai imam itu benar-benar sudah sujud. Wa kadza sairut tanaqqulat. Begitu juga dalam semua gerakan. Jadi berarti kita sedang apa? Berdiri. Kita tidak ruku sampai imam itu benar apa? Ruku, baru kita ikut ruku. Ya, kita tidak sujud sampai imam itu benar sujud, baru kita turun apa? Sujud. Ini dari hadis yang diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kemudian sini disebutkan bahwa ala anna al-ma'mum yuraqib harakata imamihi fi ruku'i wa sujudi. Wajib bagi para makmum untuk memperhatikan gerakan imamnya dalam rukuk dan sujudnya. Ya, liyasjuda ba'da sujudi, supaya makmum itu bisa sujud setelah imam sampai sujudnya. Nah, taib yang di belakang nggak bisa melihat siapa? Nggak bisa melihat imam, makmum yang di belakang shaf pertengahan terakhir. Dia lihat shaf siapa? Dia lihat makmum depannya. Ya, makmum depannya. Ketika makmum depannya sudah mau turun sujud atau sudah gerak sujud, maka dia pun ikut bergerak dan seterusnya. Makanya kata para ulama, masjid taib dikatakan masih boleh ikut berjamaah ketika makmum itu melihat siapa? Makmum di depannya dan terdengar suara imamnya. Apa maksudnya? Taib kalau gitu TV. Udah, beda. Maksudnya beda. Kecuali TV itu posisi di tempat yang sama. Layar sama. Contoh di lantai 2-nya, lantai 3-nya, kan dia nyambung semua. Tapi dia sudah pindah tuh, entah posisi di manahan sana semuanya. Sedangkan makmum tidak ada sampai jalan sana. Ya, kecuali imamnya di sini, taib makmum mulai dari bawah sini sampai mana sana tuh? Manahan sana, lanjut terus enggak apa-apa. Lanjut terus enggak apa-apa. Sampai Kota Barat boleh lanjut terus. Yang penting apa? Makmum melihat makmum depannya terus dan mendengar apa? Suara imamnya tadi. Atau kalau tidak mendengar suara imam, maka ada yang menyampaikan suara imam tersebut kepada makmum di belakangnya. Ya. Dulu pernah terjadi sebagian orang yang punya pemikiran syad, pemikiran yang menyimpang dari para ulama, nggak mau sholat Jumat di masjid, terus di rumah. Kadang lihat apa? Wah, ini ngaco namanya. Ya, tidak dibenarkan yang demikian. Tidak dibenarkan demikian. Ada sebagian orang pulang nggak mau sholat di masjid, padahal tetangga masjid. Kenapa? Enggak kok. Dulu kalau lagi di haram, sholatnya di hotel katanya. Ya beda posisinya. Imam kemudian makmumnya terus kelihatan sampai di tempat dia. Nah, ini di rumah dia. Masjid kosong. Ya, tidak dibenarkan yang demikian. Ini mutaba'ah. Maka makmum melihat gerakan imam, memperhatikan gerakan imam maksudnya, dan makmum di belakangnya memperhatikan gerakan makmum di hadapannya. Kemudian yang terakhir, maka as-sahabah radhiyallahu taala anhum alaihi min al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal mutaba'atu lah fi shalah wa ghairiha. Para sahabat begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua gerakan Nabi diikuti.
baik itu dalam sholat atau di luar sholat. Ini karena cintanya mereka kepada Nabi, terutama dalam ibadah, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian al-hadits as-sadis was-sab'un, hadis yang ke-76. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imam fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis Abi Hurairah, hadis yang ke-76. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ammana al-imamu fa'amminu. Apabila imam, na'am, ammana. Apa ammana? Membaca amin. Idza ammana al-imamu fa'amminu, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena barang siapa yang aminnya itu ya sesuai dengan aminnya malaikat, maka dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa na'am yang telah lalu. Bayangkan, ucapan amin dan sesuai amin kita dengan aminnya malaikat, pahalanya luar biasa. Ampunan dosa, ampunan bagi dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, ini banyak diremehkan oleh sebagian makmum, apalagi sholat subuh. Pada malas membaca amin. Kenapa? Ya, ini amin dibaca. Karena ini, na'am, ucapan yang ringan tapi besar pahalanya dan besar ampunannya. Syekh mengatakan fihi masail al-ula istihbabu ta'min likulli musallin min imamin wa ma'mumin wa munfarid. Syekh mengatakan yang pertama faedahnya bahwa anjuran dan disunahkan untuk membaca amin bagi setiap orang yang sholat, baik itu imam, makmum atau ketika sholat sendirian, ya, untuk membaca amin. Al-thaniyah, yang kedua, fadilatut ta'min li'annahu min asbabi ghufrani dhunub wa min a'malil malaikah. Hadis ini menunjukkan keutamaan amin, membaca amin. Karena ucapan dan bacaan amin itu termasuk sebab ampunan bagi dosa-dosa kita. Wa min a'malil malaikah, dan itu adalah perbuatannya malaikat. Perbuatan malaikat yang kalau kita membaca dan sesuai dengan perbuatan malaikat tersebut, maka kita akan mendapatkan ampunan bagi dosa-dosa kita. Di sini, para ulama sepakat ijma' bahwa amin itu dianjurkan, disyariatkan. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah amin itu menjadi hukum wajib atau tidak. Ya. Yang pertama bahwa amin itu adalah masyru', disyariatkan. Wa hadza bil ijma', dan ini adalah kesepakatan para ulama. Masyru', disyariatkan ya untuk membaca amin. Dan ini disyariatkan, disunahkan bagi imam, makmum dan bagi orang yang sedang salat sendirian. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua bahwa amin itu hukumnya sunnah kecuali bagi imam. Illa lil imam fil jahriyah. Kecuali bagi imam pada salat jahriyah, yang menghukumi bahwa ini tidak. Mereka berdalil dengan dalil dari hadis Nabi, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam sudah membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka kata Nabi ucapkan amin. Baik, maka di sini dibedakan. Imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun makmum dia membaca amin, imam tidak perlu. Tapi pendapat yang kuat bahwa pendapat jumhur ulama, semua membaca, baik itu makmum, baik itu imam, makmum atau munfarid yang sholat sendirian. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka dia baca amin. Kemudian selanjutnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dalam Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya hadis sahih,
Hadis dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min." Kaum Yahudi, mereka sangat hasad kepada kalian dengan dua hal. Kaum Yahudi sangat hasad, iri kepada kalian dua hal. Yang pertama, hasad dengan ucapan salam. Muslim dengan muslim yang lainnya saling mengucapkan salam, doa. Yang kedua, ta'min. Kalian membaca amin setelah imam membaca waladhdallin. Ini didengki, diiriin dihasadin oleh orang-orang Yahudi. Karena pahalanya besar. Assalamualaikum, berapa pahalanya? 10. Assalamualaikum warahmatullahi berapa? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa? 30 pahala kebaikan. Ini mereka iri karena umat Nabi SAW mendapatkan keutamaan ini. Begitu juga amin, ya, akan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Taala ma taqaddama min dhanbi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga tidak boleh kita meremehkan ucapan amin tersebut. Kemudian, kapan makmum itu membaca aminnya? Kapan makmum membaca aminnya? Yang pertama, an yu'amminal ma'mum ba'da ta'minil imam. Pendapat yang pertama, bahwa makmum itu membaca amin setelah imam membaca amin. Karena dalam hadis idza ammana fa aminu. Kalau imam itu membaca amin, maka kalian apa? Baca amin. Maka fa di sini berarti apa? Setelah imam. Ini riwayat dari Imam Malik, pendapat dari Imam Malik. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, anna sunnah muwafaqah al-ma'mum al-imam fi ta'min. Dalam hal ini ucapan amin, makmum dianjurkan sesuai dengan bacaan takminnya siapa? Imam. Ketika imam membaca waladhdallin dan imam membaca amin, maka kita ikuti imam. Ingat dalam ucapan ini. Berbeda pada saat tadi gerakan. Pada saat gerakan, maka kita makruh menyamai siapa? Membarengi imam. Tapi setelah imam. Adapun ucapan amin, maka kita dianjurkan membersamai imam. Wa hadza ra'yu jumhur al-ulama. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama. Berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Kalau imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin, sehingga berbarengan antara bacaan makmum dengan bacaannya imam, ya. Bacaan makmum dan bacaan imam. Tapi kalau imamnya pelan bacanya, pendek, amin. Makmumnya apa? Kadang masih lambat. Ya. Jangan berlebihan. Bacanya jangan berlebihan. Sebagai kita berlebihan. Nah, kadang main-main, giliran amin dikencengin. Ya boleh kenceng, tapi jangan main-main. Kan ini doa. Kita doa. Amin. Maknanya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkan ya Allah. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah ya Allah. Apa yang kita minta dalam doa kita? Apa yang kita minta dalam salat kita? Kita minta. Bahkan dalam doa istiftah kita pun sudah membaca doa permohonan ampunan. Ya. Kemudian ketika kita membaca ketika imam membaca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Kemudian imam membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu doa. Maka kita membaca amin, Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami, doanya imam dan doa kami, ya. Sehingga kita mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian hadis selanjutnya. Al-hadis as-sabi' was-sab'un. Hadis yang ke-77. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lihat, dari tadi hadis siapa? Hurairah. Kecuali hadis siapa? Aisyah sama hadis siapa tadi? Al-Khatmi tadi. Baik, Al-Bara. Tapi sekian banyak dia. Kemudian datang manusia-manusia terhina mengatakan siapa? Abu Hurairah pendusta. Wallahi dialah pendusta. Tidak ada yang mencela sahabat pendusta kecuali dialah pendusta yang sebenarnya. Itu kaidah. Karena para ulama mengatakan seperti Al-Imam
Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, tidaklah mereka mendustakan para sahabat kecuali mereka ingin mendustakan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak mungkin mereka langsung mengatakan Al-Quran batil, hadis batil, tidak mungkin, kecuali mereka akan mendustakan perawinya dulu. Ketika perawinya sudah tidak diterima, maka apa yang diriwayatkan pasti akan ditolak. Dan para ulama mengatakan, orang-orang yang mendustakan dan mencela para sahabat humuz zanadiqah. Mereka adalah orang-orang zindik yang mereka lebih berhak untuk dicela dan dihina. Mereka lebih terhina daripada keledai. Itu para ulama yang katakan. Jadi kita lihat sekian banyak hadis Abu Hurairah, dan Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-saqim wa dhal hajah wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Hadis yang ke-77 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif." Apabila seorang di antara kalian menjadi imam di tengah-tengah manusia, menjadi imam salat di antara manusia, falyukhaffif, maka ringankan salat. Ringankan salat kalian. Fa inna fihim ad-dha'if. Karena sesungguhnya di antara makmum itu ada orang yang lemah. Ada orang yang lemah. Was-saqim, ada orang yang sakit. Wadal hajah, ada orang yang sedang memiliki kebutuhan, tapi dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia orang punya kebutuhan. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dan apabila seorang di antara kalian sholat sendirian, maka silakan kalian panjangkan sesuka kalian. Silakan panjangkan bacaannya, silakan panjangkan rukuk sujudnya, silakan. Tetapi ketika menjadi imam, Nabi SAW berpesan, fal yukhaffif, maka ringankan bacaan, ringankan salat kalian. Dan Syekh menggabungkan dua hadis. Al-hadis ats-tsamin was-sab'un, hadis yang ke-78. An Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Qala, ja'a rajulun ila Rasulillah. Datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau ini Al-Badri. Kalau tidak salah beliau Al-Badri. Dia disebutkan kepada Badr. Tetapi beliau tidak ikut perang Badar. Jadi kalau sahabat disebut fulan Al-Badri karena mereka ikut apa? Perang Badar. Tapi beliau ini Al-Badri bukan karena ikut perang Badar, tapi beliau tinggal di daerah yang disebut dengan Al-Badr, ya. Mas'ud Al-Ansari bercerita, datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, inni la ata'akhkhar an salati subhi min ajli fulan. Datang orang ini dan mengatakan, ya Rasulullah, aku sengaja mengakhirkan datang ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Li ajli fulan, min ajli fulan, karena imamnya si fulan. Jadi aku sengaja mengakhirkan datang ke masjid untuk sholat berjamaahnya. Mimma yutilu bina, karena dia selalu memanjangkan sholat. Ya, selalu memanjangkan sholatnya. Qal fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Kata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi semarah seperti marahnya hari itu. Belum pernah aku melihat Nabi SAW marah dengan marah yang ghadiba fi mau'idatin, ya, marah, benar-benar marah pada saat memberikan nasihat dan ujangan kepada para sahabat. Belum pernah. Itulah pertama aku melihat Nabi benar-benar marah. Faqala ayyuhan nas, Nabi SAW di hadapan para sahabat mengatakan sambil marah Nabi, inna minkum munafirin, wahai manusia, wahai para sahabat, sungguh di antara kalian ada orang yang menjadi sebab orang lain lari dari sholat. Fa ayyukum amman nasa falyujiz. Siapa di antara kalian mengimami sholat, falyujiz, maka ringankan sholat kalian. Fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa dzal hajah. Karena sungguhnya di belakangnya makmum itu ada orang yang kabir, orang yang sudah tua, dia lemah fisiknya, tidak kuat lama-lama. Was-saghir, ada anak-anak. Wadal hajah,
dan ada siapa? Orang yang memiliki kebutuhan. Ada orang yang memiliki kebutuhan. Ini pernah terjadi di salah satu perumahan kita. Perumahan bersama warga. Ada satu perumahan, ya dulu mungkin lebih dari 11 tahun yang lalu. Ada warga nggak mau sholat jamaah subuh di tempat kita. Sholatnya di luar perumahan. Karena kalau subuh, ada salah satu ustadz kalau ngimami lama banget. Sedangkan dia ba'da subuh langsung berangkat. Karena dia kerja di luar kota. Harus mengejar lebih cepat gitu. Ya kita sampaikan kepada beberapa ustadz. Apalagi kita hidup bersama warga yang mereka tidak semuanya biasa sholat lama dan tidak biasa mereka mendengar bacaan yang lama. Ini terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Sahabat yang menjadi imam di tengah-tengah kaum tersebut, memperpanjang bacaan dan memperpanjang sholatnya. Syekh mengatakan dalam dua hadis ini fihi masail. Ada dua masalah dalam hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Bassam. Al-ula, wujub takhfifi salatil jamaah ma'a itmamiha. Yang pertama adalah wajib meringankan salat berjamaah, tetapi tetap sempurna salatnya. Meringankan salat tapi tetap sempurna salat. Ini yang paling utama. Wajib sempurna salatnya. Bukan meringankan kemudian apa? Bablas, gaspol. Ya, berapa menit tuh? Ya, bukan demikian seperti yang ada di sebagian kita, bukan. Ya, tapi dia wajib untuk tetap menyempurnakan salatnya. Ammal munfarid falau an yutawwila ma syaa. Adapun ketika salat sendirian, silahkan dia panjang sesuka-suka dia. Ats-tsaniyah, yang kedua, wujubu mura'atil ajizin wa ashabil hajati fi shalah. Faqad ghadiba sallallahu alaihi wasallam 'alal muthaqqilin. Yang kedua, wajib bagi para imam mura'atil ajizin, memperhatikan orang-orang lemah yang ikut salat di belakang dia. Wa ashabil hajati fi shalah, dan orang-orang yang sedang memiliki kebutuhan. Contoh di mana? Dia mengimami salat di pasar. Yang salat kebanyakan siapa? Para penjual atau mungkin sebagian pembeli. Mereka punya kebutuhan. Maka tidak boleh diperlama. Hatta kebutuhannya dunia. Kebutuhannya dunia. Ya, tidak boleh dia sengaja memperpanjang bacaan sholatnya. Tidak boleh. Ya, dia memperhatikan. Atau dia sholat di mana? Terminal, ya. Atau di mana? Tempat-tempat umum, bandara. Perpanjang tidak boleh. Orang punya kebutuhan, mau safar. Ada orang datang, mampir untuk sholat. Qala faqad ghadiba sallallahu alaihi wasallam 'alal muthaqqilin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam marah berat terhadap orang-orang yang memberatkan umatnya dalam masalah ibadah. Ada ini masalah ibadah. Tapi ketika itu memberatkan umatnya, maka ini menjadi sebab kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, sehingga Nabi SAW mengingatkan para imam agar memperhatikan orang-orang yang di belakangnya. Apa yang dimaksud dengan takhfif? Takhfif di sini ulama menyebutkan ada takhfif dua macam. Ya, meringankan salat di sini ada dua macam. Yang pertama takhfifun wajib. Takhfif wajib di sini adalah salatnya sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, salatnya sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tidak boleh melebihi salat Nabi. Itu takhfif. Seumpamanya Nabi salat dengan membaca surat An-Nahl seumpamanya, atau membaca surat Al-Mu'minun, atau membaca surat apa, maka dia mengikuti bacaan Nabi dalam salat tersebut, atau membaca Shafat, mengikuti bacaan Nabi, maka itu sudah takhfif. Baik, kenapa? Karena sesuai contoh Nabi. Kalau dia melebihi dari bacaan Nabi, berarti dia apa? Memanjangkan. Salatnya sah? Sah. Salatnya sah. Yang penting tidak memberatkan orang di belakangnya. Ya. Kemudian yang kedua takhfifun 'arid, yaitu meringankan karena ada sebab. Bagaimana meringankan karena sebab? Meringankan ada sebab. Dan ini juga sesuai dengan contoh Nabi. Ketika Nabi sedang sholat, ada yang menangis, anak kecil menangis, maka segera Nabi apa? Ringankan sholat tersebut. Tidak jadi dipanjangkan sholatnya. Ini seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu.
Nabi SAW bersabdakan, "Inni la aqumu fis shalah uridu an utawwila fiha fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyya an ashqa ala ummi." Nabi ketika sedang mengimami salat, kata Nabi, aku ingin memanjangkan bacaan. Uridu an utawwila fiha, aku ingin memanjangkan salat dan bacaan. Fa asma'u bukaa as-sabi, tapi aku mendengar tangisan anak kecil di belakang. Fa atajawwaz salati, maka aku segera hentikan salatku. Segera apa? Aku pendekkan salat tersebut, tidak jadi dibaca panjang karena mendengar tangisan anak tadi. Karahiyata an asyqa ala ummi, karena aku khawatir akan memberatkan umminya. Ketika anak kecil menangis, yang paling tidak khusyuk salat siapa? Orang tuanya. Kalau dia berpikir, ya, kadang ada sebagian orang cuek. Nggak boleh demikian. Ayah bawa anak datang ke masjid, anaknya nangis kayak apa, cuek. Nggak boleh. Harusnya dia orang yang pertama berpikir, gimana nih, jangan sampai dia mengganggu jamaah yang lain. Nah, Nabi tidak menginginkan itu akan memberatkan orang tuanya. Maka segera Nabi pendekkan bacaannya. Ya. Kemudian apa sebabnya Nabi SAW perintahkan untuk takhfif, meringankan salat, tidak memanjangkan? Al-isfaq ala dha'fah. Karena Nabi kasihan kepada orang-orang yang lemah. Dia datang ke masjid untuk dapat pahala salat. Tapi ketika menjadi berat dalam salat tersebut, akhirnya mungkin dia akan berpaling dari salat berjamaah. Atau mungkin dalam salatnya yang ada apa istilahnya? Ngedumel, dongkol terus. Jadi nggak khusyuk salatnya. Ya tidak demikian. Nabi SAW memperhatikan siapa di belakang-belakangnya. Tayyib, mungkin ringan bagi sebagian orang, tapi berat bagi orang lain. Ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian, jawazu syakwal imam alladhi yutilu salah italata zaidatan ala haddil masuk. Boleh makmum datang kepada orang yang dipandang lebih tinggi daripada imam, menceritakan kondisi imam yang memberatkan para makmum, itu dibolehkan. Ya, wala yakunu dzalika min babil ghibah. Ini bukan dari perkara ghibah. Contoh, imam dipilih oleh siapa? DKM. Ya enggak? Imam dipilih DKM atau dipilih oleh diri sendiri? Imam dipilih oleh DKM seumpamanya. Maka ketika imam menyalahi sunnah Nabi, ya, contoh salah satunya adalah memberatkan makmum tadi, maka makmum boleh dia datang kepada DKM menyampaikan, mohon maaf, ini beberapa jamaah merasa berat, tolong nanti sampaikan agar diperingan bacaannya. Karena bisa jadi kalau kita yang ngomong nggak didengar siapa, kita makmum sebagainya. Itu dibolehkan. Dan ini bukan termasuk dari perkara ghibah, ya. Fihil ghadab lima yunkaru min umuriddin wal ghadab fil mau'idah. Boleh seorang marah dalam perkara agama yang itu diselisihi. Ya, dalam perkara agama diselisihi, boleh dia marah. Bahkan marah dalam ceramahnya dibolehkan. Wal ghadab fil mau'idah boleh. Bahkan ceramah kemudian sambil marah karena ada suatu mungkar, suatu kesalahan, maka itu dibolehkan. Dan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, faedah dari hadis ini bahwa ba'dun nas qad yunaffir 'anid din wal istiqamah bi af'alihi allati khalafa fiha hadiyan nabi. Ada sebagian orang yang membuat orang lain lari dari agama dan istiqamah karena sebab perbuatan dia yang menyelisih petunjuk Nabi. Nah, teman-teman yang sudah mengaji, teman-teman yang sudah faham ya sunnah, teman-teman yang sudah faham tentang agama ini, jangan menjadi sebab orang lain lari dari sunnah Nabi. Tapi kita bagaimana berusaha menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Ya, jangan karena sikap kita orang lain akhirnya anti dari dakwah kita. Karena sebab kita orang lain akhirnya tidak mau mendengarkan nasihat kita. Akhirnya dipukul rata semuanya. Anda punya tetangga, dia berjenggot. Ya nggak semuanya. Dia berjenggot, rajin sholat berjamaah. Tapi sama tetangga luar biasa jahatnya. Waduh. Akhirnya apa? Soalnya semua yang berjenggot jahat. Ini gara-gara segelintir orang. Jangan. Tapi kita berusaha bagaimana kita menjadi sebab orang lain bisa mengenal sunnah, mendapatkan hidayah. Karena akhlak kita, karena perbuatan kita, karena lisan kita yang baik, sehingga mereka tertarik dengan dakwah ini dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Taib, kemudian sudah? Oh, azan. Taib. Wallah. Azan dulu ya. Taib, ada yang ditanyakan? Kita cukupkan ini. Kalau ada pertanyaan, Allah, silakan. Taib, ketika kita sholat, sebagian masjid memang ada tiang di tengahnya, di antara sof itu ya, dan sebagainya. Hukum asalnya tidak boleh, hukum asalnya, karena memutus apa? Sof. Ini hukum asal. Maka ketika ada tiang, ambil soft setelahnya lagi. Jadi makmum disampaikan kita ngambil soft di mana? Di belakangnya lagi. Ya. Tapi ternyata tiangnya di tengah. Ini lumayan ini. Nah, lumayan. Maka boleh, tapi cukup ya di sana saja semuanya. Di sini tidak usah, langsung ambil apa? Belakangnya lagi. Seperti itu ya. Kecuali ketika sudah full, tidak mungkin lagi. Ya kan? Enggak ada kesempatan lagi di tempat-tempat yang lainnya. Maka dia boleh untuk menyambung tadi. Tapi hukum asalnya, maka soft harus apa? Menyambung, tidak terpisahkan oleh tiang atau sebagian masjid. Sebagian orang kan sholatnya di mana biasanya? Apa istilahnya nih? Terasnya. Lah ini jelas masih kosong. Kenapa di terasnya? Ya, jangan. Sholat menyambung softnya. Ini hukum asalnya tidak dibenarkan. Katanya sholatnya sah, tapi dia makruh. Dia makruh. Yang kedua, ketika kita sholat ini full, tidak ada lagi kesempatan datang seorang jamaah, ada kesempatan. Maka bolehkah dia sholat di belakang sendirian?
Ini terdapat dalam hadis Nabi SAW. Tidak dibenarkan seorang sholat sendirian di belakang makmum. Diperinci oleh jumhur ulama, ketika di sana masih ada satu cukup untuk seorang, kemudian dia sholat sendirian di sini, maka sholatnya tidak sah. Ya, tapi kalau seandainya di sini sudah full penuh semuanya, tidak ada lagi, maka dia boleh sholat di belakang sendirian dan sholatnya sah. Sebagian ulama tetap tidak sah. Bagaimana? Apa yang dia harus lakukan? Ya udah, dia nunggu sampai datang makmum. Ini sebagian ulama. Tapi pendapat jumhur tadi, ketika tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat, maka dia boleh sholat di belakang. Dalil dengan hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari. Abi Bakrah ketika takbir pertama di mana? Mendapati imam, mendapati Nabi sedang rukuk, takbirnya di belakang shaf. Kemudian sambil dia rukuk maju kemana? Ke shaf. Nah, kalau seandainya takbir di belakang shaf sendirian tadi itu batal, maka Nabi katakan batal sholatmu karena diawali di mana? Di belakang tadi. Sehingga kata para jumhur ulama, ketika tidak mendapatkan ruang lagi, kita sendirian boleh. Tapi ketika masih ada kemudian sholat sendirian, maka ini menjadi batal sholatnya. Nah, ketika ada tiang tadi, hukum asalnya tidak boleh, terputus. Imam dia buat shaf di belakang tiangnya. Oh, imam dia setengahnya tadi ini dibuat apa? Shaf. Ini nggak boleh, ya. Kecuali ketika sudah full semua, tidak ada tempat lagi, maka boleh. Termasuk imam masih ada tempat ini, boleh kita sholat di sebelahnya imam. Karena tidak memungkinkan. Kalau seandainya masjid full penuh, tapi imam sendirian, maka boleh. Yang depan maju sejajar dengan imam semuanya, tidak mengapa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Silakan. Ahsantum barakallahu. Nah, dibolehkan. Dapat riwayat dibolehkan ketika kita bangkit dari ruku, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Boleh tambah lagi, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dibolehkan. Tapi ketika kita mendapati imam sudah sujud, maka jangan ditambah lagi doanya. Karena mengikuti imam hukumnya wajib, sedangkan menambah dari hukumnya apa? Sunnah. Tapi ketika kita masih memiliki kesempatan untuk menambah zikir, maka silakan ditambah zikir tersebut. Ya, Allah. Cukup. Terakhir para jamaah, nasihat. Nah, pentingnya kita untuk belajar ilmu terus dan terus. Ya, pentingnya kita untuk hadir majelis ilmu dan belajar ilmu. Dan nih penting, jangan kita tertipu dengan gelar seorang. Sekali lagi, jangan tertipu dengan gelar seorang. Apapun gelarnya, mau LC gelarnya, mau MA gelarnya, mau doktor gelarnya, mau profesor sekalipun gelarnya. Bukan itu timbangan kita. Timbangan kita adalah ilmunya. Ilmunya berlandaskan dalil tidak. Yang kedua, orangnya terpercaya tidak akidah dan manhajnya. Oh, ilmunya berlandaskan dalil, ada dalilnya, tapi ternyata orangnya akidahnya menyimpang, jangan diambil. Jangan diambil. Oh, dia akidahnya benar, manhajnya benar, tapi ilmunya tidak berlandaskan dalil, jangan diambil. Jangan dijadikan guru. Yang pertama, ya, cirinya adalah apa? Ilmunya berlandaskan dalil, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, berlandaskan pendapat para ulama yang jelas. Yang kedua, orang yang terpercaya akidah dan manhajnya, meskipun tidak punya gelar. Gelar bukan sebuah bukti bahwa dia seorang alim. Berapa banyak guru-guru kita tidak memiliki gelar akademis, tapi mereka alim-alim. Ya, berapa banyak mereka yang doktor, mereka yang mungkin MA, LC, tapi ternyata ilmunya nol. Apalagi sekarang mudah sekali orang cari gelar. Mohon maaf, sekarang bahkan orang cari gelar RC mudah sekali. Abal-abal, tidak bisa dibuktikan secara resmi ijazah tersebut diakui oleh negara. Tapi dia bangga dengan membawa itu. Kenapa? Karena orang akan melihat dia. Ini tidak dibenarkan. Ya, datang orang punya gelar dari kampus yang terkenal, tetapi yang dibawakan adalah apa? Racun kepada umat, syubhat kepada umat. Maka hati-hati.
Sebagian kita mudah tertipu. Oh, masya Allah retorikanya bagus, ya, yang disampaikan masya Allah retorikanya bagus dan sebagainya. Jangan tertipu dengan itu, ya. Kita kembali bahwa ilmu kita harus berlandaskan dalil yang sahih, berlandaskan tuntunan para ulama ahli sunnah, salafus saleh. Kemudian orang yang menyampaikan tersebut amanah akidahnya, amanah manhajnya, ya. Dan cukupkan dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena kebanyakan yang di medsos ternyata apa? Ternyata tidak sesuai. Ya. Tulisannya bagus, ternyata orangnya tidak benar. Nah, ini hati-hati. Maka hidupkan kajian-kajian yang ada di sekitar kita, ya, rutinkan kajian-kajian yang ada di sekitar kita bersama para asatidz kita yang kita sudah kenal mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dan kita termasuk mengikuti wasiat Al-Imam siapa? Ibn Sirin. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari orang yang benar atau dari orang yang membawa syubhat. Maka hati-hati, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.